Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton Radar Mandalika dimanapun Anda berada. Pada siang ya, Rabu 22 Desember 2021, edisi kali ini Radar Mandalika akan membahas soal kondisi dari perusahaan daerah air minum PDAM Lombok Tengah yang sampai dengan saat ini masih menjadi buah bibir di luar sana, karena memang PDAM sampai dengan saat ini terhitung dari tahun 1991 sampai 2021 belum menyumbang PAD atau kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai pemilik saham tunggal. Untuk itu di hadapan saya siang hari ini telah hadir PLT Direktur PDAM Lombok Tengah Bambang Supratomo ya. Apa kabar Pak Bambang? Baik. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk wawancara khusus mengenai kondisi perusahaan daerah air minum PDAM Lombok Tengah yang sampai dengan saat ini masih menjadi bahan pembicaraan di luar sana soal untung dan ruginya perusahaan ini. Pak Bambang, saya ingin bertanya nih, untuk PDAM selama ini seperti apa kondisinya Pak? Selalu rugi kah atau ada keuntungan? Oke, ya, terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini kita bisa berdiskusi terkait dengan kondisi PDAM yang seperti yang kita ketahui memang banyak yang mengira bahwa PDAM dikatakan dalam kondisi terus merugi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi bahwa PDAM sampai saat ini bukan dalam kondisi merugi, ya. Jadi dari tahun ke tahun saya punya datanya. Jadi tahun 2017, 18, 19, 2020 sampai 2021. Nah, terakhir di 2020 angka keuntungan PDAM itu di kisaran 650 juta. Ya, jadi bukan dalam kondisi minus. Ya. Alhamdulillah per November kemarin karena terkait permintaan dari pemerintah daerah untuk melaporkan kondisi keuangan terkini dari PDAM, kita sudah laporkan. Bagian keuangan kami sudah menghadap ke bagian ekonomi dan bagian terkait di pemerintah daerah melaporkan bahwa angka keuntungan atau laba rugi dari PDAM per November 2021 di angka 1,4. Jadi secara persentase ada kenaikan sekitar 44% dari tahun sebelumnya, Mas Didi. Perbandingan 2020 dan 2021 ini? 21 itu ada kenaikan sekitar 44% dari angka 650 juta meningkat menjadi 1,4. Tapi di 2020 itu sudah ada keuntungan? Keuntungan di angka 650 juta. Ya. Oke, untuk ini kan PDAM ini seperti informasi yang kita peroleh itu berbadan hukum atau berdiri sendiri itu di tahun 1991. 1991, 27 November 1991. Oke. Kalau boleh tahu berapa sih saham pemerintah daerah? Ya, sesuai dengan ketentuan bahwa yang namanya perusahaan daerah, karena ini murni milik pemerintah daerah, jadi 100% adalah sahamnya pemerintah daerah. Nilainya mungkin? Kalau nilai ya 100%, cuma nominal dulu akte pendiriannya saya kurang tahu berapa ininya. Tapi yang pasti yang saya bisa sampaikan bahwa ini murni sahamnya pemerintah daerah. Murni ya? Ya, nggak ada saham swasta atau pihak ketiga atau pihak lain. Oke, kalau perjalanannya seperti apa? Sebelum berbadan hukum atau berdiri sendiri dulu seperti apa? Dia sebelum berbentuk perusahaan daerah air minum, jadi dulu masih pengelolaannya langsung dari pemerintah daerah dalam bentuk badan pengelola air minum namanya, Mas. Nah, sejak 27 November 1991 dibentuklah perusahaan daerah yang khusus terkait dengan pengelolaan air minum. Ya, berdirilah PDAM yang sekarang kita ketahui ini. Oke, kalau hitungan dari 1991 sampai per 2021 atau tepatnya di bulan Desember sekarang ini, sejak kapan PDAM ini untung? Ruginya kapan dan untungnya sejak kapan mulai? Kalau sisi histori dari awal berdiri sampai sekarang terus terang saya belum terlalu memahami secara utuh, tapi yang saya bisa sampaikan bahwa di 2017
2019 2020 PDAM saya lihat dari sisi ininya ada laporan ininya itu tidak dalam kondisi merugi saya lihat. Jadi itu yang perlu saya luruskan pada kesempatan ini, bahwa PDAM tidak pernah dalam kondisi merugi atau kondisi minus. Tahun berapa itu? Jadi ada, mohon maaf. Jadi pendapatan perlu saya sampaikan. Ya, pendapatan PDAM dari tahun ke tahun mungkin yang bisa saya sampaikan. Di 2017 itu pendapatannya 29 miliar 372 juta sekian. Terus di 2018 meningkat menjadi 30 miliar 897 juta sekian. Terus di 2019 meningkat lagi menjadi 35 miliar sekian. Nah, di 2020 dibanding dengan 2019 memang ada sedikit penurunan ya dibanding dengan 2019. Tapi itu dalam kondisi tidak merugi juga. Tidak merugi. Nah, terakhir di 2020 itu 35 miliar 199 juta 539 ribu sekian. Itu angka pendapatan PDAM. Ya, dari angka pendapatan itu dikurangi dengan biaya operasional, gaji pegawai dan lain sebagainya. Makanya keuntungan bersih dari PDAM di 2020 kemarin itu di angka 650 juta. Oke. Tadi di 2017 ya kalau tidak salah. Iya, 2017. Sudah ada untung. Sudah ada untung dari data yang diterima kan? Data yang kita terima. Dan itu rutin kita laporkan kok Mas. Jadi setiap tahun itu kita laporkan kondisi keuangan, kondisi lain sebagainya ke pemerintah daerah. Jadi angka ini kita tidak berdasarkan asumsi. Nah, tentu ini angka-angka ini juga dipertanyakan sumbernya dari mana angka ini bisa timbul, kira-kira itu. Oke, berarti sudah ada untung 2017 sampai saat ini. Iya. Tapi tidak wajib memberikan PAD. Iya. Jadi gini, terkait dengan PAD ini yang perlu saya luruskan. Jadi ada aturan yang mengatur tentang PAD. Setahu saya ini setelah saya diskusikan dengan beberapa orang, jadi termasuk hari ini. Sebenarnya kalau memang ada aturan atau memungkinkan untuk kita setor yang keuntungan 2021 ya kami siap setor yang 1,4 ke pemerintah daerah. Per hari ini ya? Iya, per hari ini itu di kisaran 1,4. Siap kami untuk serahkan ke pemerintah daerah. Itu keuntungan? Keuntungan, ya. Cuman karena ada yang mengatur bahwa kewajiban dari PDAM itu untuk menyetor PAD itu jika pelayanan sudah mencakup 80%. Sementara kita sekarang? Sementara pelayanan kita masih di angka 25% hari ini. Ya, jadi Pak Bupati cukup bijak dalam hal ini. Ya udah, dengan adanya keuntungan sekitar 1,4 itu silakan dipergunakan oleh PDAM untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, misalnya memperbaiki infrastruktur dan lain sebagainya sehingga kualitas pelayanannya menjadi jauh lebih baik. Kalau kita titik lemahnya di mana? Yang sehingga 25% pelayanan itu. Pelayanan di angka 25%. Kembali lagi ini persoalan ada teknis dan non teknisnya. Pelayanan di angka 25% ini pun sampai saat ini kan belum kita sama-sama kita ketahui belum terlalu optimal dari pelanggan yang ada. Itu kenapa memang kami belum terlalu terbuka untuk kemudian menambah jumlah pelanggan, karena fokus kami saat ini adalah mengoptimalkan pelayanan buat pelanggan yang eksis dulu. Karena terkait banyak hal. Satu, kondisi sumber kami, debit air yang khususnya pada saat musim kemarau kan terjadi penurunan dari sisi debit air. Yang kedua, kondisi infrastrukturnya, Mas Didi. Jadi kondisi infrastrukturnya ini kan rata-rata jaringan infrastrukturnya dibangun udah dari di bawah 1991. Ada yang 1976 bahkan. Jadi udah sangat tidak layak secara teknis. Ini yang terus kita coba upayakan melalui bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar bisa dibantu dari sisi pendanaan untuk memperbaiki jaringan infrastruktur, jaringan perpipaan yang ada. Minta tambah modal lagi gitu Mas? Enggak. Atau jadi yang berutang itu? Enggak. Jadi yang dimaksud dengan ini kan ada program-program dari pemerintah pusat lewat Kementerian PU-nya, misalnya nanti dia yang buat semacam program perbaikan infrastruktur, mereka langsung yang kerjakan. Jadi kita hanya sebagai penerima manfaat. Jadi bukan disuntik dalam bentuk cash money atau press money. Program pembangunan. Jadi dibangunkan kita misalnya jaringan perpipaan yang baru, nanti setelah ini baru ditimpahkan ke PDAM untuk pengelolaannya. Berarti bisa kita katakan bahwa PDAM ini belum sehat.
Nah itu kata tidak sehat ini dari sisi yang mana dulu? Ya, kalau dia memang kemarin dari hasil audit BPKP yang terakhir, itu audit itu dilakukan di 2020. Ya, jadi dilakukan audit 2020 oleh BPKP terkait dengan kinerja yang menyatakan hasil auditnya dalam kondisi kurang sehat. Ya, indikatornya apa dari audit kinerja yang menyatakan PDAM kurang sehat itu banyak, Mas. Salah satu contoh kurangnya pemberian pelatihan kepada pegawai, peningkatan kompetensi, itu indikatornya. Termasuk SDM. Ya, SDM-nya yang dimaksud, peningkatan SDM-nya. Kedua tentang cakupan pelayanannya yang belum meningkat. Ya itu yang disebut. Jadi tidak ansih yang disebut dengan kurang sehat itu harus dalam kondisi keuangannya yang tidak baik. Gitu. Jadi cuman kan yang dimengerti oleh masyarakat ini ketika BPKP mengeluarkan hasil audit bahwa kondisi PDAM kurang sehat diasumsikan bahwa seolah-olah bahwa kondisi PDAM lagi minus gitu. Enggak. Jadi yang dimaksud itu indikatornya banyak. Dari kurangnya pelatihan, kurangnya cakupan pelayanan, kinerja pegawainya yang kurang, mungkin yang harus ditingkatkan ke depan. Nah, itu teknologi yang belum terlalu. Nah, itu yang disebut akhirnya dari hasil auditnya itu dinyatakan kurang sehat. Jadi bukan dari sisi cash flow-nya ya, kondisi keuangan. Oke, terus tadi soal 25% ya. Karena kita kan paling tidak minimal 80%. 80% baru bisa ya. Baru bisa. Berkontribusi lah mungkin. Berkontribusi diwajibkan. Kalau melihat dari kondisi saat ini, kapan kira-kira bisa? Nah, itu yang menjadi PR saya sebagai direksi hari ini. Memang dari beberapa proyek yang ada hari ini, ada sekarang lagi proyek yang sedang dibangun oleh, sekali lagi ini oleh pemerintah pusat yang bangun. Jadi tidak ada keterlibatan PDAM dalam pengelolaan proyek ini ya. Jadi kayak kita sedang dibantu oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PU, itu ada Spa Mandalika namanya di Bendungan Bengge. Ya, dibuatkan kita instalasi pengolahan air yang baru di sana dengan kapasitas 200 liter per detik. Kemana peruntukannya untuk Spa Mandalika yang baru ini? Itu untuk kawasan ekonomi khusus nanti 75%, 25%-nya untuk kawasan sekitar lah ya. Terus yang kedua, kami lagi upayakan saat ini, alhamdulillah pemerintah daerah cukup support, cukup membantu kami untuk follow up lagi ke pemerintah pusat terkait dengan rehabilitasi spam yang di Penujah, yang di Batu Jai. Nah, itu juga kita mau diperbaiki, direnovasi lagi permesinannya, infrastrukturnya, termasuk jaringannya. Itu nanti jika sudah optimal itu bisa untuk melayani wilayah penyangga ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus kayak Praia Barat, Praia Bayar Daya, dan wilayah Pucut itu, Mas. Ya. Oke. Berarti agak sulit mungkin dijawab ya soal yang 25%. 25%. Kita target itu per tahun itu sekitar penambahan jumlah pelanggan itu di angka 2000 ya target per tahun. Tapi harus diimbangi oleh pelayanan juga kan? Diimbangi dengan pelayanan. Kami agak hati-hati di sana. Jangan pelanggannya bertambah tapi kualitas pelayanannya tidak optimal. Nah, itu yang membuat kami agak hati-hati. Sekarang yang mana diperhatikan PDAM nih? Pelanggan lebih kepada optimalisasi pelanggan yang ada. Gitu. Ya, itu dulu ya, sambil kita lihat situasi ke depan. Kalau memang sudah memungkinkan dari sisi infrastrukturnya udah baik, kondisi jaringan udah baik, debit airnya sudah memungkinkan, ya kita tambah secara bertahap. Nah, gitu. Kalau kita dengar tadi ada gambaran ada spam di Bendungan Bengge misalnya kan? Iya. Nah, terus ada kemungkinan enggak kita ini 5 tahun ke depan atau 2-3 tahun ke depan bisa menyumbang PAD ke daerah? Terkait dengan menyumbang PAD, ini kan kembali lagi soal cakupan pelayanan tadi ya. Nanti kembali lagi ke kebijakan pemerintah daerah. Kalau target saya di 2024 atau di 2025 ya, mudah-mudahan kita sudah bisa berkontribusi dalam bentuk menyetor dividen atau PAD ke pemerintah daerah. Oke. Ini kembali Pak Direktur. Malu tidak PDAM ini tidak pernah memberikan PAD ke daerah? Enggak. Nah, kembali soal PAD kan lagi sudah sekian lama, sama halnya perusahaan di luar sana sekian tahun artinya sudah tidak sehat dalam kondisi keuangan. Iya. Sebenarnya itu yang harus kita luruskan sama-sama ya. Jadi yang disebut PAD itu tidak ansih harus dalam bentuk menyetorkan
uang dalam bentuk cash money ke pemerintah daerah. Misalnya meningkatkan cakupan pelayanan juga dianggap sebagai setoran PAD, Mas. Ya, misalnya dari tadinya jaringannya tidak baik, kemudian dari keuntungan itu diperbaiki jaringannya sehingga wilayah yang tadinya tidak terlayani menjadi terlayani, itu juga sebenarnya bagian dari PAD juga namanya. Cuman kan pemahaman kita selalu PAD itu harus untung setor kan gitu dalam bentuk uang. Itu ininya. Oke, begitu. Terus kalau Pak Direktur kan ini sini baru berapa bulan, Pak Direktur? Sekitar 4 bulan jalan. 4 bulan lalu. Oke. Kalau Pak Direktur melihat di internal, di mana sih tempat-tempat bocor sehingga kita ini mungkin ya di internal harus kita bicara ini, ada enggak tempat temuan bocor? Artinya sehingga kita ini selalu mengeluarkan cost yang tinggi, kemudian sehingga tingkat pelayanan ini selalu tidak baik gitu. Dari sisi ke pengeluaran ya. Jadi gini, memang alhamdulillah Mas, jadi sejak saya sebagai PLT di RUT berjalan 4 bulan ini, kondisi keuangan kita secara tren terus meningkat. Kondisi cash flow kita juga jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, ini sebenarnya trik yang saya lakukan hanya sederhana saja sebenarnya. Satu, efisiensi dari sisi pengeluaran. Yang kedua, produktivitas dari pegawai kami, termasuk soal angka tunggakan yang terus berkurang, sehingga kondisi cash flow kami semakin menjadi baik. Kuncinya adalah jadi efisiensi. Jadi hal-hal yang pengeluaran yang kira-kira tidak terlalu urgent, tidak terlalu perlu ya kita ndak keluarkan. Jadi pengaturan lebih pada pengaturan kondisi cash flow kita sih yang membuat kemudian semakin baik hari ini. Kalau keuntungan berarti sekian tahun sejak 2017 dan sampai saat ini kan ada keuntungan nih Pak Direktur. Berarti keuntungan itu diputar lagi. Iya, jadi keuntungan misalnya hari ini di angka 1,4. Ya, kalau misalnya pemerintah daerah udah kita laporkan hasil keuntungan sekian, kan ini tidak kita setor dalam bentuk uang ke pemerintah daerah. Jadi nanti saran dari Pak Bupati dari keuntungan itu ya udah perbaiki sumber-sumber air kita yang ada, infrastrukturnya agar lebih bagus lagi sehingga lebih optimal lagi soal pelayanan air. Itu kita alokasikan. Kalau 2022 kan pasti sudah ada nih proyeksinya kan. 2022 apa yang dikerjakan dengan uang yang ada untuk pelayanan mungkin kita sudah itu namanya tersusun dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan. Kita udah bahas kemarin selama 2 hari terkait dengan RKAP, udah kita undang juga pemerintah daerah, udah kita atur porsi-porsi pengeluaran kita dari masing-masing bidang. Jadi 2 hal yang lebih kita optimalkan di 2022, perbaikan infrastruktur, optimalisasi jaringan yang ada agar masalah-masalah yang ada di tahun kemarin, misalnya di musim kemarau banyak yang tidak dapat air, bisa terjawab dengan anggaran yang lebih kita support lagi. Jadi kita perbaiki jaringan. Yang kedua, lebih kepada peningkatan kompetensi pegawai dan sistem. Itu yang kita mau soal digitalisasi ini. Jadi lebih banyak kepada sistem nanti yang kita mau upgrade lagi soal sistem pelayanan. Kalau biaya pengeluaran setiap bulan berapa PDAM? Baik biaya untuk gaji karyawan dan personel lain. Memang biaya terbesar dari operasional PDAM itu lebih kepada gaji pegawai. Berapa jumlahnya, Pak? Gaji pegawai itu kurang lebih hampir sekitar 14 miliaran per bulan. Per bulan. 14 miliaran. Itu berapa karyawan, Pak? Itu 320 pegawai. Seluruh pegawai yang ada di Lombok. Ya. Begitu, Pak. Ya. Lumayan besar juga nih, Pak. Lumayan besar memang gaji. Ada untuk perampingan? Ada rencana untuk perampingan karyawan? Kita tidak bilang perampingan, lebih kepada efektivitas. Ya, ini sedang kita diskusikan, kita minta pendampingan dari BPKP terkait dengan struktur yang paling ideal di PDAM Lombok Tengah ini seperti apa sih gitu. Biar kira-kira kayak baju nih, biar nggak terlalu kegemukan, biar nggak terlalu ramping juga. Ya, kira-kira idealnya seperti apa? Dan kita sesuaikan dengan kondisi zaman hari ini. Apa sih misalnya divisi-divisi yang selama ini belum ada tapi ke depan dibutuhkan. Misalnya terkait dengan, kan sebelumnya kita belum punya divisi yang terkait dengan penelitian dan pengembangan. Insya Allah di 2022 kita sudah punya divisi itu. Ada yang terkait dengan teknologi informasi, ada terkait dengan humas, ada. Nanti itu yang mungkin lebih ke sana kita ini. Berarti banyak yang mubazir begitu? Yang mana? Artinya tidak banyak yang kosong pekerjaannya.
Yang sebelumnya? Iya. Ya, lebih kepada, makanya kita juga lagi lakukan analisa beban kerja namanya. Jadi BPKP melakukan pendampingan dari membuat analisa beban kerja dari masing-masing pegawai. Jadi bagian itu nanti akan dilakukan analisa oleh BPKP. Ini orang ini volume seharinya, daily activity-nya, kegiatannya ini udah sesuai apa tidak, apa banyakan waktu luang atau banyak waktunya biar kemudian tidak ada bagian terlalu full, tidak ada bagian kemudian tidak ada sama sekali kerjanya. Itu yang sedang kita rancang hari ini. Ada kemungkinan perampingan. Kalau dari bahasa itu sering ada kemungkinan. Bisa jadi. Kalau diilustrasikan tadi yang baju Pak, kalau kuda dia melorot, ya mungkin harus dipotong sedikit. Ya, bisa jadi. Kalau memang itu lebih efektif. Tapi ya konsulnya ke BPKP. BPKP dan sebagai? Nanti jadi kalau soal struktur yang baru nanti BPKP hanya membantu kami pendampingan. Oh ini loh struktur organisasi di PDAM yang paling ideal. Nanti itu kan kita ajukan ke pemerintah daerah buat disahkan oleh bupati. Oke. Coba bisa disebut sekali Pak. Berapa gaji operasional per bulan kita Pak yang dikeluarkan PDAM? Gaji operasional untuk gaji pegawai itu kurang lebih sekitar 14 miliar. 14 miliar. 14. Sorry, 1,4. 1,4. Sorry, bukan 14 miliar ya. Salah sebut, mohon maaf. 1,4 miliar. 1,4 miliar. 1 miliar 400 jutaan lah sekian. Itu gaji. Itu wajib. Wajib. Di luar operasional. Maksudnya operasional itu kan ada gaji pegawai, terus ada biaya biaya listrik, misalnya di luar. Itu 1,4 itu di luar. Di luar. Khusus gaji toh. Khusus untuk gaji toh itu. Jadi ada perinciannya, maaf saya buka datanya biar nggak salah. Itu ada beban pegawai sekitar 1,4. Terus ada dengan berapa jumlah pegawai tadi? 320 orang. Orang ya. Termasuk direksi. Termasuk direksi. Ya. Oke. Tapi kalau dibanding dengan kabupaten lain, itu saja yang terdekat itu ada Kabupaten Lombok Utara. Kita sebenarnya gajinya masih lebih rendah daripada Kabupaten Lombok Utara. Kalau boleh tahu syarat masuk jadi karyawan PDAM seperti apa? Karena kita berbicara soal biaya operasional cukup besar, kita lihat 1,4 miliar setiap bulan kos yang harus dikeluarkan oleh PDAM. Betul. Berapa? Seperti apa syarat dan proses pemberhentian pensiun atau apa? Bagaimana dia? Ada. Jadi kita ada uang pensiun juga. Nah, DAPENMA itu yang kita bayarkan buat pegawai tiap bulan kita. Ini kita semacamnya subsidi. Jadi ada yang memang 50% dari iuran pensiunnya itu disubsidi oleh perusahaan, sisanya dari pegawai sendiri. Kalau syarat bisa masuk, ada pengumuman lowongan kerja misalnya di sini atau bagaimana? Ke depan saya pengennya seperti itu, Mas. Sebelumnya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Ya? Sepertinya tidak ada. Tapi ke depan saya maunya seperti itu. Jadi ada SOP yang mengatur bahwa pola perekrutan pegawainya harus melalui secara terbuka. Jadi harus sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Sebagai contoh, kalau memang kita butuhnya tenaga IT misalnya sebagai contoh saja, ya tentu kita cari sesuai dengan standar pendidikannya harus sarjana sarjana komputer atau yang terkait dengan ilmu IT, punya standar pengalaman. Nah, ada standar ininya dari sisi usia dan lain sebagainya. Kualifikasi. Apa minimal pendidikan karyawan kita? Minimal pendidikan ada yang SMA. SMA ada ya? SMA. Tidak ada yang SMP? SMP saya belum lihat, sepertinya tidak. Yang lama-lama mungkin ada. Tapi itu pun sudah mau pensiun. Oke, kalau ke depan ini kan ada rencana untuk lebih terbuka lagi ke publik. Iya, betul. Itu minimal apa? Pendidikan? Tergantung posisi nanti saya pikir ya. Untuk sekelas driver misalnya, ini kembali lagi kita bicara misalnya driver ya mungkin tidak diwajibkan harus S1, mungkin cukup SMA. Iya. Begitu ke depannya. Kalau boleh tahu gaji dari karyawan paling bawah baru masuk misalnya 1 tahun, berapa gaji mereka terima? Ngacunya kita UMR, UMK atau apa? Ya mengacu ke sana, tentu ada yang kita ada golongan juga kan? Ada golongan, ada pangkat golongannya ada. Sehingga di situ muncul. Kalau khusus operasional kendaraan yang berjalan, perbaikan pipa yang rusak, misalnya kan ada sering mendadak seperti sekarang di utara mungkin lagi perbaikan kalau tidak salah. Betul. Itu berapa anggaran khusus yang disiapkan? Biaya tak terduga mungkin kali ya bahasanya kalau yang ini. Tiba-tiba longsor di utara atau di mana putus saluran diperbaiki, itu dari mana
menyiapkan anggaran? Sudah kita rancang dari awal. Itulah fungsinya rencana anggaran kegiatan dari setahun itu udah kita Kalau plotkan. tahun 2021 berapa deh, Pak? Ke depan 2021. ya ini yang sudah jalan. Iya, yang sudah jalan. Khusus yang biaya operasional yang seperti itu kejadiannya. Yang saya mengerti begini, yang ke depan di 2022 ini ya, misalnya di bagian, kan ada bagian-bagian ini. Jadi dari rencana kerja itu mengukur kebutuhan tentang anggarannya berapa. Nah, hari ini kan misalnya terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai, misalnya kan kita mau lakukan pelatihan, training dan lain sebagainya, ya kita alokasinya lebih besar, bisa sampai 200-250 juta selama 1 tahun. Baik itu misalnya mendatangkan pelatih dan lain sebagainya. Misalnya terkait dengan optimalisasi jaringan, kan ada kita beberapa sumber air hari ini ya, kita mau skala prioritasnya di mana, kita lihat tingkat kesulitannya, ya bisa satu tempat tuh bisa di angka 100 sampai 200 juta kita anggarkan setahun. Kira-kira di tahun 2022 itu ada kenaikan gaji? Di 2022 belum. Masih angkanya sama. Masih angka yang sama. Penambahan karyawan tidak? Penambahan karyawan kita lihat dari sisi urgensinya nanti sambil jalan. Kecuali memang ada kemungkinan penambahan karyawan jika misalnya Spa Mandalika ini sudah jadi, kan butuh tenaga, butuh yang mau operasikan, mungkin nanti di sana ya. Itu pun kita lihat kalau memang masih memungkinkan untuk kita pakai pegawai yang ada untuk kita alokasikan ke sana, ya saya lebih memilih untuk tidak ada penambahan pegawai. Tapi kalau memang ini butuh, kita agak urgent, ya kita tambah nanti pegawai. Lihat situasi. Terakhir Pak Direktur, CSR-nya. CSR. Seperti apa ini? Berapa jumlahnya setiap tahun? Kemudian kemana saja diarahkan? Terakhir saya keluarkan, kan ada ketentuan tentang CSR. Ya, jadi angka CSR itu 5% yang saya pahami sampai hari ini, yang saya pakai berdasarkan Perbup yang ada di daerah, maksimal 5% dari keuntungan. Ya, sehingga kemarin 650 juta keuntungan 2020 kan? Ya, dikali dengan 5%, maka keluarlah angka 30 juta. 30 juta sekian. Nah, itu yang kemarin saya bagi, yang kemudian ini ya saya peruntukkan untuk 3 hal kemarin di 2020 itu. Satu, untuk sektor pendidikan, memberikan bantuan buat siswa yang tidak mampu, yatim piatu, tidak mampu ya. Itu saya bagi 3 lah. Khusus dari utara atau di mana? Di enggak di utara. Terus yang kedua untuk santunan untuk anak yatim. Yang ketiga, jangan lupa kita sumber air kita kan 81% dari utara. Jadi saya CSR yang ketiga ini lebih peruntukannya untuk konservasi alam. Jadi kita dengan kawan-kawan yang ada di utara, beberapa lembaga kita bantu, kita kerjasama untuk penyelamatan hutannya. Berarti di Lombok Tengah gitu ya? Di Lombok Tengah, bukan hanya di utara. Di Lombok Tengah bagian utara yang saya maksud. Semua. Kayak di wilayah Batu Kliang utara. Zona utara. Kemarin terakhir kita pada saat kegiatan hari ulang tahun PDAM juga tidak hanya anak yatim di utara, bahkan adik-adik kami yang ada di wilayah Penuja juga kita undang sejumlah 100 orang kemarin. Kita kasih santunan. Harapannya di tahun 2022, Pak Direktur, mungkin berapa target pendapatan kita di tahun 2022? Target keuntungan atau pendapatan? Keuntungan. Kalau keuntungan tentu saya bicara bisa lebih dari 2021 ini. Dari 1,4 mudah-mudahan bisa bertambah menjadi 2 miliar atau lebih lah ya. Nah, tapi jauh lebih penting kita bicara hari ini tentang harapan di 2022 itu adalah terkait dengan sistem yang ada di PDAM. Kita benahi dari sisi, karena yang fokus saya adalah membenahi di internal dulu. Sedang berarti sekarang? Sedang. Jadi bagaimana agar kualitas dari pegawai PDAM semakin bagus, lebih profesional lagi ke depan. Yang kedua, soal agar terbangun teamwork yang baik di sini, lebih orientasinya lebih kepada memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena yang penting kuat dulu di internal. Baru kita bicara yang lain. Oke. Kalau dikasih kesempatan mungkin disaksikan sama teman-teman di luar sana, penonton kita, apa yang mau disampaikan Pak Direktur kepada masyarakat Lombok Tengah terkait PDAM Lombok Tengah belum bisa memberikan kontribusi dalam bentuk PAD kepada daerah? Ya, terima kasih Mas. Jadi pada kesempatan ini saya atas nama keluarga besar PDAM Lombok Tengah ingin mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Lombok Tengah
atas mungkin kurangnya optimal dari sisi pelayanan kami. Tapi insya Allah kami terus berupaya, kami dorong terus pegawai-pegawai kami, tenaga-tenaga yang ada untuk terus berupaya agar kualitas pelayanan ini semakin baik ke depan. Ya, memang kami ini boleh dikatakan dari berbagai sisi terdapat banyak kekurangan. Ya, memang salah satunya tentu soal faktor kondisi alam kita juga, kualitas debit air yang menurun, infrastruktur yang juga tidak memadai jaringannya, ini yang membuat kualitas pelayanan tidak baik. Nah, terkait dengan belumnya mampu menyetor PAD ke pemerintah daerah, kembali lagi saya sampaikan bahwa yang disebut dengan menyetor PAD itu tidak mesti dalam bentuk fresh money yang harus kami setor ke daerah, tapi meningkatkan kualitas pelayanan tentu juga dianggap sebagai PAD ke pemerintah. Saya pikir itu. Yang kedua, ya ini terkait dengan aturan, karena setahu saya, mungkin nanti koreksi saya kalau salah nanti, bahwa ada aturan yang mengatur bahwa kami boleh menyetorkan PAD ke daerah dalam bentuk cash in atau fresh money itu jika cakupan pelayanan sudah mencapai 80%. Yang saat ini cakupan pelayanan dari PDAM baru mencapai 25%. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Direktur. Ini kebetulan ada titipan pertanyaan dari penonton kita. Bagaimana cara PDAM biar airnya tetap bening? Soalnya setiap habis hujan pasti airnya keruh katanya di Desa Darek. Ini coba dijawab Pak Direktur. Oke, terima kasih dan mohon maaf atas situasi ini. Memang begini, kalau terkait dengan kondisi air ini bening atau agak keruh, memang ini kita terus melakukan upaya perbaikan. Memang, tapi yang kami berani pastikan bahwa kondisi air yang diberikan oleh PDAM ini sudah standar. Ya, karena memang kami secara rutin, secara berkala per 3 bulan itu dicek oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini tentang kondisi kualitas airnya. Jadi saya pastikan bahwa air yang didistribusikan ke masyarakat ini udah melalui proses pengolahan yang baik dan benar. Jadi ada uji labnya, terus ada kandungan-kandungan chemical yang kemudian dalam proses pengolahan yang kemudian memungkinkan air ini layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, sudah jelas ya. Masyarakat dari Desa Darek tadi yang bertanya. Ya, terima kasih. Terus ada lagi, tadi saya terima WA itu dari penonton kita juga soal air yang di Kota Praia juga belum normal katanya. Di wilayah Jalan Basuki Rahmat kalau tidak salah dan Leneng. Itu betul ya? Mumpung Pak Direktur di sini. Di wilayah Leneng. Begini, kan sekarang PDAM sudah punya layanan call center. Ya. Jadi layanan call center ini silahkan dimanfaatkan oleh masyarakat Lombok Tengah untuk menyampaikan aduan-aduannya. 24 jam? Jam kerja saja? Bisa 24 jam. Kan kita punya ketentuan. Jadi misalnya pelanggan hari ini mau menyampaikan ada masalah di jaringan airnya di rumah. Tidak perlu lagi datang ke kantor PDAM secara langsung naik motor, naik ojek dan lain sebagainya, cukup melalui WA. Tinggal sebut nanti nama, alamat, nomor pelanggan berapa, nanti sesuai dengan wilayahnya. Unit-unit pelayanan kami di masing-masing kecamatan akan merespon dalam hitungan 1 kali 24 jam. Merespon paling nggak ditanggapi, nanti dilihat persoalannya apa ya. Kalau persoal penyelesaiannya kan relatif tergantung tingkat kesulitannya. Mohon itu dimanfaatkan, udah kita share juga lewat media sosial. Oke Pak Direktur, terima kasih. Ada banyak catatan-catatan penting yang disampaikan Pak Direktur tadi. Pertama, yang tidak pernah dilakukan di PDAM ini adalah pengumuman terbuka rekrutmen karyawan PDAM itu sudah cukup luar biasa menurut kita. Kemudian keterbukaan informasi kepada publik PDAM juga sudah luar biasa. Dan satu lagi soal pendapatan dan untung ruginya juga sudah jelas disampaikan oleh Direktur atau PLT Direktur PDAM saat ini. Terima kasih atas waktunya Mas Bambang. Sehat selalu. Penonton Radar Mandalika, edisi kali ini cukup sampai di sini. Kita akan kembali di edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.